Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam semangat. Bagaimana kabar kalian semua? Pak Guru doakan semoga kita semua selalu mendapatkan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Anak-anak kelas 5 yang hebat, pada kesempatan kali ini Pak Agung akan menjelaskan tentang pembelajaran kelas 5 matematika. Materinya yaitu tentang kecepatan. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Kompetensi dasar kecepatan dan debit 3.3, yaitu menjelaskan perbandingan dua besaran yang berbeda atau kecepatan sebagai perbandingan jarak dengan waktu, debit sebagai perbandingan volume dan waktu. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah sebagai berikut. Baik anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk menerima materi hari ini dari Pak Agung? Jika kalian sudah siap, mari anak-anak kita belajar bersama-sama dan menyaksikan tayangan berikut ini supaya kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan Pak Agung di akhir video pembelajaran nanti. Selamat menyaksikan. Coba kalian amati gambar di samping. Bagaimana air keluar dari botol? Adakah perbedaan waktu yang dibutuhkan untuk mengeluarkan air dari botol kecil dan botol yang besar? Nah, anak-anak, di sini ada gambar tentang kecepatan. Lani dan teman-temannya sedang mengikuti olahraga. Guru mencatat lama waktu lari siswa-siswinya. Guru mengukur jarak lari mereka, yaitu 40 meter. Siti dapat menempuhnya 10 detik. Lani dapat menempuhnya 12 detik. Dayu menempuhnya 12 detik dan Ayu menempuhnya 15 detik. Ada pertanyaan anak-anak, siapakah yang memerlukan waktu sedikit? Jawabannya Siti dengan waktu 10 detik. Siapakah yang memerlukan waktu banyak? Jawabannya Ayu dengan waktu 15 detik. Siapakah yang cepat sampai ketika berlari? Jawabannya yaitu Siti karena memerlukan waktu lebih sedikit dibandingkan dengan teman-temannya. Jika dibandingkan jarak dan waktu, siapakah yang memiliki nilai perbandingan paling besar? Jawabannya adalah Siti karena semakin sedikit waktu yang digunakan, semakin besar kecepatan yang diraih. Untuk lebih jelasnya, coba kalian simak penjelasan berikut ini. Jarak adalah angka yang menunjukkan berapa jauh suatu benda berubah posisi. Satuan SI atau satuan internasional dari jarak adalah meter. Tapi satuan bisa berubah tergantung pertanyaannya. Coba kalian perhatikan. Waktu adalah interval antara dua buah keadaan atau kejadian atau bisa merupakan lama berlangsungnya suatu kejadian. Satuan dari waktu adalah second atau detik, tapi satuan bisa berubah tergantung pertanyaannya. Nah, di sini interval adalah jarak yang terletak di antara dua nilai yang diketahui. Jarak dan waktu. Jarak adalah angka yang menunjukkan seberapa jauh suatu benda berubah posisi. Satuan SI atau satuan internasional dari jarak adalah meter. Tetapi satuan bisa berubah tergantung pertanyaannya. Coba perhatikan gambar di samping. Perhatikan panah ini anak-anak. Dari A menuju C, jaraknya adalah 20 km. Sedangkan dari C ke B, itu jaraknya adalah 25 km. Dari titik A menuju ke C menempuh jarak 20 meter. Dari titik C ke titik B berjarak 25 km. Jadi total jarak dari titik A ini menuju titik B adalah 20 km ditambah 25 km. Jadi hasilnya adalah 45 km. Waktu adalah interval antara dua buah keadaan atau kejadian atau bisa merupakan lama berlangsungnya suatu kejadian. Satuan dari waktu adalah second atau detik, tetapi satuan bisa berubah tergantung pertanyaannya. Nah, perhatikan di sini anak-anak. Waktu yang ditempuh dari titik A ke titik C itu adalah 15 menit.
Waktu yang ditempuh dari titik C ke titik B adalah 20 menit. Dari titik A menuju ke titik C, dari titik A ke titik C membutuhkan waktu 15 menit. Dari titik C ke titik B, C ke titik B itu adalah waktu yang dibutuhkan 20 menit. Jadi total waktu yang dibutuhkan dari titik A menuju titik B, dari titik A menuju titik B adalah 15 menit ditambah 20 menit. Hasilnya yaitu 35 menit. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang jarak dan waktu. Bagaimana matematika itu mudah dan menyenangkan. Hal-hal yang perlu dilakukan saat membandingkan di antaranya adalah 1. Dalam membandingkan dua besaran dengan cara menghitung hasil bagi, besaran-besaran tersebut harus merupakan besaran yang sejenis. 2. Ketika melakukan perbandingan, pastikan hasil bagi kedua besaran suatu bilangan harus dalam bentuk yang paling sederhana. Satuan panjang dan waktu. 1. Satuan panjang. Satuan panjang yang sudah kamu pelajari adalah, perhatikan di sini, kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. 2. Satuan waktu. Satuan waktu yang sering digunakan adalah jam, menit, dan detik. Sekarang memahami satuan waktu. Kamu telah mengenal satuan waktu seperti detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, triwulan, caturwulan, semester, tahun, lustrum, windu, dasawarsa, abad, dan milenium. Alat ukur satuan waktu. Nah, perhatikan di sini anak-anak. Alat ukurnya yang pertama di sini adalah jam, baik itu jam tangan, jam dinding, ya. Itu adalah alat ukur untuk satuan waktu. Kemudian kalender anak-anak. Nah, ini juga disebut sebagai alat ukur untuk satuan waktu. Dan di sini terdiri dari kalender tahunan yang dimulai dari bulan Januari dan diakhiri sampai bulan Desember. Dalam satu bulan rata-rata 30 hari. Dalam satu minggu adalah 7 hari. Nah, itu tadi adalah alat ukur satuan waktu. Berikut ini adalah konversi beberapa satuan waktu. 1 menit itu sama dengan 60 detik. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 jam sama dengan 3.600 detik. 1 hari sama dengan 24 jam. 1 minggu sama dengan 7 hari. 1 bulan sama dengan 4 minggu. 1 bulan sama dengan 30 hari. 1 tahun sama dengan 12 bulan. 1 tahun sama dengan 2 semester. 1 triwulan sama dengan 3 bulan. 1 caturwulan adalah 4 bulan. 1 tahun sama dengan 3 caturwulan. 1 tahun sama dengan 4 triwulan. 1 tahun sama dengan 52 minggu. 1 lustrum sama dengan 5 tahun. 1 windu sama dengan 8 tahun. 1 abad sama dengan 100 tahun. 1 milenium adalah 1000 tahun. Itu tadi adalah konversi beberapa satuan waktu yang diubah dari menit ke detik, kemudian hari ke jam, minggu ke hari, tahun ke bulan, dan seterusnya. Coba kalian hafalkan, kemudian kalian pahami. Konversi waktu. Contohnya, perhatikan nomor 1 di sini anak-anak. 2 jam sama dengan titik-titik menit. Nomor 2, 1 jam 20 menit sama dengan titik-titik detik. Jawabannya yang pertama, 2 jam sama dengan, kita jadikan menit anak-anak, berarti 1 jam itu 60 menit. Kalau 2 jam berarti 2 dikali 60 menit. Hasilnya yaitu 120 menit. Nomor 2, 1 jam 20 menit sama dengan 1 jam kita rubah ke menit semua anak-anak. Ya, di sini 1 jam kita rubah ke menit menjadi 60 menit. 20 menit tetap kita tulis di sini 20 menit. Jadi 60 menit ditambah 20 menit hasilnya yaitu 80 menit. Kemudian kita rubah anak-anak dari 80 menit ini menjadi detik. Caranya bagaimana? Caranya dengan dikalikan 60 detik. Jadi 80 dikali 60 detik sama dengan 4800 detik.
Bagaimana? Mudah kan? Matematika itu mudah dan menyenangkan. Nah, di sini ada soal anak-anak konversikan kesatuan waktu yang ditentukan. Kita coba ya. Konversi kesatuan waktu yang ditentukan. Nomor 1, 3 menit sama dengan titik-titik detik. Jadi kita rubah dari menit menjadi detik. Caranya yang pertama, kita harus tahu dulu konversinya. 1 menit sama dengan 60 detik. 1 jam kalau dirubah menjadi menit menjadi 60 menit. 1 jam kalau kita rubah menjadi detik menjadi 3600 detik. Nah, ini kalian pahami dulu, kemudian kalian hafalkan untuk bisa mengerjakan soal-soal di atas ini. Nomor 1, 3 menit sama dengan titik-titik detik. Nah, kita rubah menit ke detik. Caranya 3 dikali 60 sama dengan 180 detik. Nomor 2, 5 jam sama dengan titik-titik menit. Jadi 5 jam kita rubah ke menit. Perhatikan di sini, jam ke menit berarti 60. Berarti nanti 5 dikali 60 sama dengan 300 menit. Nomor 3, 4 jam sama dengan titik-titik detik. Perhatikan, jam di sini keterangan jam ke detik. Berarti 1 jam itu 3600 detik. Caranya 4 dikali 3600 sama dengan 14.400 detik. Nah, sekarang nomor 4, 25 menit sama dengan titik-titik detik. Menit menjadi detik. Perhatikan di sini 1 menit sama dengan 60 detik. Caranya yaitu 25 dikali 60 sama dengan 1500 detik. Yang nomor 5, 24 jam sama dengan titik-titik detik. Caranya perhatikan di sini, jam ke detik berarti 1 jam itu 3600 detik. Caranya seperti ini ya anak, 24 dikali 3600 sama dengan hasilnya yaitu 86.400 detik. Itu tadi cara konversi kesatuan waktu yang ditentukan. Yang ditentukan dari mana? Dari belakang sini anak-anak. Ya, ini yang menentukan perubahannya dari menit menjadi detik, jam menjadi menit, jam menjadi detik, menit menjadi detik, kemudian jam menjadi detik. Bagaimana? Sudah paham ya? Kalau sudah paham, mari kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Sekarang nomor 6 anak-anak, perhatikan di sini soalnya. 6, 0,5 jam menjadi menit. Jadi kalau jam menjadi menit itu 60. Caranya seperti ini anak-anak. Karena di sini adalah pecahan desimal, maka kita rubah 0,5 kita rubah jadi pecahan biasa menjadi 5/10 dikali 60. Kenapa 60? Karena jam menuju menit. Kemudian kita coret anak-anak, 10 ini kita coret, 10 dibagi 10 itu bisa 1. Kemudian 60 dibagi 10 hasilnya yaitu 6. Kita kalikan anak-anak, 5 dikali 6 sama dengan 30. Jadi satunya bagaimana? Kalau 30/1 berarti sama dengan 30 menit. Tadi nomor 6 bagaimana? Bisa ya? Coba anak-anak kalian perhatikan pembahasan soal berikut ini supaya kalian bisa mengerjakan soal-soal yang nanti Pak Agung berikan pada akhir pembelajaran. Selamat menyaksikan. Lanjut ke soal nomor 7 kita anak-anak. Ini 0,25 jam. Ini sama dengan titik-titik detik mintanya ini anak-anak. Mintanya detik. Ini sama dengan 1 jam 3600 detik. 0,25 ini sama dengan 1/4 anak-anak. Ini sama dengan 1/4. Nanti Ibu jelaskan di sini. 25/100 ini dikali 3600. Ini caranya dibagi 25/1, 100 bagi 25/4 sama dengan 1/4 anak-anak. Sekarang 36 nya saja yang kita bagi 4. Dibagi 41 dibagi 4 900 anak-anak. Jadi 0,25 jam itu sama dengan 900 detik. Soal nomor 8, 3 jam. Ini sama dengan titik-titik menit. Ini 1 jam 60 menit. Ini kalau 3 jam berarti 3 kali 60.
sama dengan 180 menit. 180 aku taruh di sini. Soal nomor 9 anak-anak. Ini soal nomor 9. 1 jam 15 menit. Ini kita jadikan detik. Satuannya kita jadikan detik. 1 jam ini Ibu tulis seperti ini. 1 jam ini sama dengan, Ibu tulis agak ke kanan, 3600 detik. Ibu singkat di sini. Selanjutnya 15 menit. 15 menitnya ini sama dengan 15 dikali 60 anak-anak, karena 1 menit 60 detik. Ini 900 anak-anak, 900 detik. Selanjutnya kita jumlahkan. Kita jumlahkan anak-anak. 0, 0, 5, nyimpan 1 di sini, jadi 4. 4500 detik. 4500 detik. Lanjut ke soal nomor 10 anak-anak. 0,75 jam. Ini sama dengan titik-titik detik. Sama dengan, perlu anak-anak ketahui 0,75 ini sama dengan 3/4. 1 jam ini sama dengan 3600 detik. Ini Ibu jelaskan. 75 per 100 dikali 3600. Ini caranya. Ini 75 dibagi 25, 3. 100 dibagi 25, 4. Selanjutnya 36 dengan 4 di sini kita bagi, di sini dibagi 4, 1. 36-nya dibagi 4, 9. Tinggal 900 dikali 3, 2700. 2700 detik. Berikut ini ada tayangan lagi anak-anak tentang pembahasan soal-soal tentang konvensi kesatuan waktu yang ditentukan. Selamat menyaksikan. Konversikan ke satuan waktu yang ditentukan. Ibu mulai dari soal nomor 1 anak-anak ini. 2/5 menit. Nih, Ibu tulis dulu. 2/5 menit. Ini sama dengan titik-titik detik. Di sini. Sama dengan di sini 2/5 Ibu tulis dulu 2/5. 1 menit ini sama dengan 60 detik, berarti dikali dengan 60. Selanjutnya kita sederhanakan anak-anak. 5 dibagi 5 1, 60 dibagi 5 12. Tinggal 2 dikali 12 24. Jadi 2/5 menit ini sama dengan 24 detik. Lanjut ke soal nomor 2 anak-anak. 2/5 jam, 2/5 jam. Ini sama dengan titik-titik detik. Kita tulis dulu 2/5 anak-anak. 2/5. 1 jam ini sama dengan 60 detik. 1 jam sama dengan 3600 detik anak-anak. Maka ini dikali dengan 3600. Ini sama dengan 3600 kita bagi 5 dulu. Cukup 360 aja anak-anak ini. Tidak usah 3600 dibagi 5. Di sini dikali 7, 5 kali 7 35. 6 dikurang 5 1, di sini 0. Kali 2, 5 kali 2 10. Kita kurangkan 0. Nih. Dibagi 5 1, dibagi 5 berarti di sini tadi 72 masih ada 01. 720 dikali 2 berarti 1440. 2/5 jam sama dengan 1440 detik. Lanjut soal nomor 3 anak-anak. 120 menit sama dengan titik-titik jam. Kita tulis dulu di sini 120 menit. Nih, kita tulis dulu sama dengan titik-titik jam. Nih. Perlu Ibu ingatkan kalau 1 jam itu 60 menit. Kalau 1 menit itu berapa jam? Berarti dibagi 60. Kalau menit ke jam ini dibagi 60 anak-anak. Berarti 120 dibagi 60. Sama dengan kita coret nolnya boleh. Nih, tinggal 12 dibagi 6 2.
120 menit sama dengan 2 jam. Lanjut ke soal nomor 4 kita anak-anak. Di sini 720 detik. Di sini sama dengan titik-titik menit. Sama dengan 1 menit itu 60 detik. Kalau detik ke menit ini dibagi 60. Berarti 720 dibagi 60. Sama dengan nolnya kita coret-coret dulu seperti ini. Tinggal 72 dibagi 6 ini 12. 720 detik sama dengan 12 menit. Lanjut ke soal nomor 5 kita anak-anak. Ini soal nomor 5. 180 menit ini sama dengan titik-titik jam. Ini kita hitung dulu anak-anak. 1 jam 60 menit. Kalau 1 menit ini dibagi 1 menit dijadikan jam dibagi 60. Berarti 180 dibagi 60. Sama dengan kita coret nolnya boleh anak-anak. Di sini 1, di sini 1. Tinggal 18 dibagi 6. Jawabannya 3. 180 menit sama dengan 3 jam. Sekarang kita masuk pada contoh soal cerita anak-anak. Nah, ini soalnya sekarang pukul 10:27 atau 10:27 menit. Pukul berapakah 2,5 jam yang akan datang? Penyelesaian. Nah, sekarang kita perhatikan di sini 2,5 jam. Perhatikan di sini ya, yang tanda panah 2,5 jam. Kalau kita jabarkan anak-anak, 2,5 jam itu sama dengan 2 jam 30 menit. Nah, sekarang perhatikan di sini. Jam awalnya yaitu jam 10:27 menit. Kemudian kita tambah 2 jam 30 menit. 10 jam 27 menit ditambah 2 jam 30 menit. Hasilnya 7 kita jumlah. Kemudian 2 ditambah 3 hasilnya 5. 0 ditambah 2 hasilnya 2. Kemudian 1 tidak ada, kosong jadi 1. Hasilnya jumlahnya keseluruhan yaitu 12 jam 57 menit. Jadi 2,5 jam yang akan datang adalah pukul 12:57 menit. Nah, tugas kalian di rumah adalah konversikan kesatuan waktu yang ditentukan. Di sini ada 15 soal anak-anak, nomor 1 sampai 15 dikerjakan di buku tugas kalian. Nah, keterangannya jangan lupa di sini anak-anak, supaya lebih mudah untuk mengerjakan. Kalian perhatikan di sini, kalian tulis 1 menit sama dengan 60 detik, 1 jam sama dengan 60 menit, 1 jam sama dengan 3600 detik. Nah, ini adalah tugas 1. Kemudian tugas kalian di rumah adalah yang kedua, konversikan kesatuan waktu yang ditentukan. Di sini ada 10 soal anak-anak. Jadi nomor 1 sampai 10. Nah, keterangannya jangan lupa kalian tulis. Ini adalah tugas 2. Kemudian di sini tugas ketiga, kalian di rumah selesaikan soal berikut. Di sini adalah soal cerita, ada 5 soal anak-anak. Kalian kerjakan, jangan lupa kalian tulis soalnya dulu, kemudian kerjakan dengan menggunakan caranya. Sekali lagi, Pak ulangi, kalian kerjakan di buku kalian dengan menggunakan caranya. Demikian materi matematika kelas 5 tentang kecepatan. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat dan menambah motivasi belajar serta mempermudah dalam pemahaman materi. Tetap semangat belajar di rumah, selalu berdoa supaya pandemi ini cepat berakhir. Jaga kesehatan, jaga kebersihan lingkungan, dan jangan lupa selalu cuci tangan sebelum atau sesudah aktivitas. Sebelum kita tutup pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Sampai berjumpa lagi pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.